bisa mulai saja acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Rektor, Bapak Zaidun Mutadin. Yang saya hormati Bapak Sularso Budi Laksono selaku Direktur LPPM UPI. Dan juga yang saya cintai Bapak Ibu dosen serta adik-adik mahasiswa yang hadir baik di ruang ini secara offline maupun secara online di meeting Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam semangat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatnya kita berada di sini di hari ini ya bersama-sama untuk acara webinar dan penandatanganan MOU penelitian pengembangan game dan media pembelajaran model payung kolaborasi penelitian antara Universitas Persada Indonesia AI dan PT Sebangku Jaya Abadi. Baik, saya di sini selaku MC juga sekaligus nanti sebagai moderator dalam rangkaian acara ini akan mengawal dari awal sampai akhir. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu rundown pembukaan, kemudian nanti akan sampaikan sambutan oleh Bapak Direktur LPPM UPI, kemudian akan dilanjutkan penandatangan MOU antara Universitas Persada Indonesia YAI dan PT Sebangku Jaya Abadi. Kemudian kita lanjutkan dengan acara pemaparan narasumber kita yaitu Bapak Rizky MKom, dan kemudian pemaparan juga narasumber dari yang kedua dari Ibu Ayu Mei Lestari SPD. Terima kasih Pak Rizky dan Ibu Mai atas kesediaannya untuk bisa hadir di sini dalam rangka penandatanganan MOU dan pemaparan materi yang tentunya ini sangat menarik ya buat kita semua. Kemudian nanti dilanjutkan diskusi serta tanya jawab dan ditutup dengan foto bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, cara pertama yaitu sambutan dari Direktur LPPM UPI pada Bapak Dr. Sularso Budi Laksono, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Uis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2 Pak Zainun Mutadin SPSI MPSI. Pada yang terhormat Bapak narasumber Bapak Rizky MKom dari PT Sebangku dan Ibu Ayu Mei Lestari dari marica.id. Pada yang terhormat hadirin Bapak Ibu dosen, mahasiswa yang hadir baik secara luring maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kolaborasi. Pada hari ini kami mengadakan acara ini tentu saja kerjasama antara Universitas Persada Indonesia YAI dengan PT Sebangku dalam rangka sebetulnya untuk mengadakan penelitian bersama tentu saja ya di bidang game dan di bidang media pembelajaran. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus ya, apalagi ini dalam rangka juga adanya kalau dulu namanya matching fund ya, kalau sekarang namanya program dana padanan tahun 2024. Tapi ini sudah mulai dibuka dan kami harus segera upload proposal sampai dengan 31 Oktober 2023 ini. Nah, ini kami juga adakan kegiatan ini dalam rangka kami membangun payung penelitian, payung kolaborasi penelitian. Kami sudah susun ya untuk bidang IT, kemudian bidang arsitektur, bidang psikologi dan bidang manajemen. Itu nanti payungnya antara UPI dengan PT Sebangku.
subpayungnya atau cabangnya nanti bisa dalam bentuk judul-judul yang sangat menarik tentu saja yang nanti dieksekusi oleh mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen kolaborator. Idenya seperti hanya PKM kolaborasi, ini adalah riset kolaborasi sehingga nanti harapannya apapun yang apapun hasilnya dari program dana padanan ini ya, nanti lolos atau tidak lolos, harapannya riset ini akan berjalan dan berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah nanti produknya dengan hasilnya ini adalah bisa produk digital atau aplikasi, bisa produk game card ya, atau produk fisik IoT yang nanti bisa dirangkai. Tentu saja sangat menarik tentu saja ya, karena ini tantangannya ada berbagai bidang atau fakultas yang nanti terlibat dalam hal ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Rizky dan Bu Ayu ini ya, karena ini yang pertama sudah berkenan sebagai mitra kami di program dana padanan. Yang kedua juga setelah bersedia hadir di sini ya dengan melalui perjuangan karena kemarin ada kecelakaan Pak Zainun di Kulon Progo ya, sehingga perjalanan agak memakan waktu dan melelahkan. Kami harap untuk Bapak Ibu mahasiswa yang hadir ya bisa betul-betul mengambil kesempatan, nanti bisa bertanya apa yang bisa manfaat yang bisa diambil ya, apakah nanti ikut program MSIB ya, program MBKM di kantornya Pak Rizky melalui program MBKM nasional, atau magang mungkin ya, atau riset bersama Bapak Ibu dosen yang ada di sini, atau mungkin dari kampus lain nanti bisa bergabung. Nah ini sifatnya adalah multidisiplin ilmu tentu saja ya. Jadi kita risetnya tidak hanya satu bidang ilmu, nanti bisa multidisiplin ilmu. Kami juga ajukan proposal itu multidisiplin ilmu. Tadi malam baru diskusi dengan beberapa dosen dari berbagai disiplin dan juga dari berbagai kampus. Tidak panjang lebar ya, kami harap acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, sampai dengan nanti sekitar zuhur. Wabillahi taufik ya, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Sularso Budi Laksono. Baik, acara selanjutnya adalah penandatanganan MOU antara Universitas Persada Indonesia I dengan mitra, yaitu PT Sebangku Jaya Abadi, kepada Bapak Zainun dipersilahkan, dan juga kepada Bapak Rizky dipersilahkan untuk menandatangani MOU. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, MOU sudah ditandatangani oleh pihak Universitas Persada Indonesia dan PT Sebangku Jaya Abadi. Mudah-mudahan MOU ini ke depannya bisa berlanjut dan memberikan manfaat bagi kedua pihak dan juga tentunya bagi masyarakat secara luas. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu
langsung pemaparan dari kedua narasumber kita. Ya. Sebelum kedua narasumber kita ini memaparkan ya materinya, saya terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan, membacakan CV dari kedua narasumber kita, yaitu Bapak Rizky sebagai Direktur PT Sebangku Jaya Abadi. Jadi PT Sebangku Jaya Abadi ini bergerak sebagai penyedia jasa pembelajaran online ya Bapak Rizky ya. Kalau saya dilihat di internet ini bidangnya ada dari mulai konten kreator, desain kurikulum, experience design, dan juga account office begitu ya. Tapi dalam hal ini sesuai dengan tema seminar dan penandatanganan MOU pada hari ini adalah pengembangan game dan media pembelajaran dalam rangka model payung kolaborasi penelitian gitu. Bapak Rizky ini latar belakang pendidikan ilmu komputer dari Universitas Amikom Yogyakarta dan juga S2 ilmu komputer juga dari Universitas Amikom Yogyakarta. Penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat yang telah beliau laksanakan sudah sangat banyak ya, tentunya saya tidak bisa membacakan semuanya begitu. Tapi pada intinya adalah bergerak dalam hal pengembangan game-based learning, juga pengembangan augmented reality dengan berbagai kebutuhan ya, dari mulai literasi finansial, wisata, kebencanaan, kemudian juga bagi para tuna ya, tuna netra, tuna rungu, juga bidang-bidang lainnya seperti bidang matematika. Beliau juga bergabung di berbagai asosiasi, dari mulai Asosiasi Digital Kreatif, LSP, ADI ya, Asosiasi Dosen Indonesia, dan Asosiasi Pegiat Board Game Indonesia. Nah, tentunya banyak sekali ya pengalaman beliau khususnya dalam project game based learning ya, pembelajaran media ya, media pembelajaran, dan tentunya ini akan sangat menarik ya, bisa kita sama-sama dengarkan paparan atas pengalaman beliau. Kepada Bapak Rizky dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sularso dan juga Bapak Warek udah izin dulu ya. Izin perkenalan, nama saya Rizky, tapi lebih dikenal dengan nama Kak Sam Rizky gitu ya, karena Kak ini karena saya dulu aktivis pramuka gitu ya. Jadi kalau di pramuka itu nggak ada nenek kakek, itu nggak ada, adanya kakak dan adik gitu ya. Kemudian Sam itu karena saya berasal dari kota Malang. Jadi kalau di Malang itu Mas, kalau Masnya dari mana Mas aslinya Mas? Kebumen. Di Kebumen ada bakso Mas? Ada ya, kalau di Malang nggak ada. Adanya oskap. Gitu. Jadi di sana juga nggak ada sate ayam, adanya etas maya. Jadi emang bahasanya dibulak-balik gitu ya. Jadi bahkan sampai wali kotanya, kemarin saya terakhir pulang ke Malang itu juga membuat pengumuman tuh pakainya bahasa walian. Jadi kalau sekarang zaman-zaman sekarang ada skui gitu-gitu tuh di Malang udah sering ya dari dulu gitu ya. Nah, karena saya dari Malang, jadi ini sebelum kita mulai izin Pak, saya pramuka dan saya juga dari Malang, jadi kita akan coba nyanyi-nyanyi dulu Pak ya. Tadi dapat spoiler katanya mahasiswa di sini luar biasa, jadi tapi saya kurang bisa percaya, jadi saya akan cek suaranya gitu ya. Kalau saya coba oto bemo, teman-teman jawabannya bemo oto, dibalik ya, coba ya. Oto bemo. Sudah sarapan? Sudah ya. Di sini satu orang, di sini ada 4.000 orang. Apalagi yang di Zoom juga boleh ya. Yang di Zoom ntar nyanyi sendiri tuh. Oke, kita coba sekali lagi. Oto bemo. Oke, beroda 3. 3 beroda. Tempat bermain. Di tengah-tengah kota. Oke. Nona cantik, cepatlah naik. Nona bilang,
Kebanyakan uang. Oke. Naik taksi saja. Oke, 1 kali beri semangat, berarti tepuknya 1. Coba ya, 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat. Tepuk anak soleh, enggak. Ntar kita lanjut tepuk-tepuk terus. Bercanda, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, karena kita dari game ya, sebenarnya menyanyi itu adalah salah satu behavior yang memang bawaan manusia gitu ya. Dan game ini juga sebuah, dari kita kecil sampai dewasa pun sebenarnya banyak yang masih suka main game gitu kan. Nah, di kami PT Sebangku Jayabadi, kenapa namanya Sebangku? Itu basically kami tuh bukan cuma game yang digital, tapi gamenya adalah berupa board game. Kalau di Indonesia kita tahunya cuma monopoli dan ular tangga ya. Kalau di Eropa, di Amerika hampir setiap rumah itu pasti punya board game gitu ya. Kenapa namanya Sebangku? Karena kalau kita lagi duduk sebangku itu ngobrolnya lebih enak enggak sih? Dan ini sangat bertolak belakang sekali dengan kejadian yang saat ini. Jadi teman-teman remaja ini ketika ke kafe bukannya ngobrol malah nyekrol gitu kan. Pengennya kan ketemu di kafe itu ngobrol, malah sekarang HP-an sendiri lah. Harapannya dengan media-media yang kami buat itu ke depan akan memperkuat bondingnya gitu ya. Jadi bonding dengan keluarga, bonding dengan teman itu biar lebih oke lagi gitu ya. Jadi kami mulai tahun 2016 fokusnya memang di pembuatan game ya. Kemudian 2019 kami jadi PT dan sekarang kami sedang mengembangkan Marica ini. Kami memang fokusnya lebih ke papet, kemudian ada buku dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau ini untuk yang orang dewasa. Jadi kami juga ada kursus di arah sana gitu. Ini game kami karena tadi saya pramuka, dari ini dulu launchingnya waktu di Jamnas, Jambore Nasional. Kemudian karena yang datang 25.000, ya alhamdulillah waktu itu rame ya di sana. Kemudian karena saya dulu sempat kesasar di Gontor, saya 7 tahun di sana di pesantren, jadinya kenapa kok enggak bikin game yang buat belajar ngaji gitu. Jadi ini literasinya adalah literasi baca tulis. Jadi waktu itu kita coba mengenalin tentang konsep huruf sambung dan huruf pisah. Itu kan hal yang paling sepele ya sebenarnya. Cuma di situ nanti ada aplikasi AR-nya, ada augmented reality-nya, ketika di-scan dia nanti ada makhrajul hurufnya, ada gimana cara nulisnya gitu, ada hotnya dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah dengan Zamzami itu saya ketemu dengan beberapa menteri, kemudian juga ketemu Kaisang waktu itu di Surabaya, Ciki Fauzi waktu itu di acara Lenovo, dan ini kakaknya Najwa ya, Najela Shihab ya. Kemudian alhamdulillah tahun 2021 kemarin saya dapat penghargaan dari Mas Sandiaga Uno waktu itu dari Kemenparekraf, itu di acara apresiasi kreasi Indonesia seperti itu. Kemudian di tahun 2019 itu kita bikin game tentang sejarah. Jadi saya itu sebenarnya seneng banget dengan sejarah, cuma sayangnya bukunya selalu hitam putih gitu kan. Terus gurunya tua, suaranya pelan. Selamat pagi anak-anak, wes kaset lawas disetel gitu ya. Kenapa nggak bikin yang fun gitu? Nah ini sama ketika di Jogja kan ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Mbak, Prambanan Hindu atau Buddha? Hah, no. Hindu atau Buddha? Yakin? Yakin. Prambanan Hindu atau Buddha? Hindu atau Buddha? Kan pilihannya cuma 2. Buddha ya, ternyata banyak yang salah ya. Kalau Buddha itu adalah Borobudur gitu ya, kalau Prambanan itu Hindu. Nah ini tadi bukti Pak, jadi kalau anak muda zaman sekarang itu kalau ditanya merdeka atau mati, jawabannya atau. Gak apa-apa, tapi itu sebenarnya itu Mbak ya, maksudnya ternyata banyak banget yang sejarah sebenarnya itu bisa kita angkat dengan unsur yang fun gitu. Jadi saya pengen ngajarin sejarah tapi caranya itu enggak kayak diceramahin gitu, dengan cara kayak mereka learning by doing gitu sih Pak konsepnya. Jadi instead of saya gambar yang hitam putih, kita coba pendekatannya animasi, karena anak-anak zaman sekarang sukanya ini ya, Jepangan gitu. Jadi kita coba ilustrasikan. Ini adalah si ini. Kan ada Rama, ada Sinta, kemudian ini adalah Rahwananya, musuhnya gitu ya. Rahwananya kita buat yang keker ya gitu. Berapa kali orang ketika buat baca kartunya itu langsung, oh kalau Rahwananya kayak gini aku mau dong diculik gitu. Malah mau diculik gitu. Sekarang yang lagi rame kan modelnya ini ya, antagonisnya malah jadi
ininya, jadi tokoh utamanya. Nah, ini sebenarnya di Prambanan ada patung Ganesha, ada dinasti Sanjaya, kayak gitu-gitu. Ini semuanya kita buat AR dan itu mainnya pakai card game, pakai board game gitu ya. Jadi itu alhamdulillah dengan ini kemarin kita iseng coba akhirnya direview oleh Mas Atta. Kita lihat videonya bareng-bareng. Muncul nggak Mas suaranya Mas? Udah saya ini kok. Dan pandemi seperti sekarang tanpa harus mengunjungi objek wisata secara langsung, anak-anak bisa belajar tentang sejarah loh. Karena selain fitur augmented reality, ada fitur virtual reality-nya gokil banget. Oke, jadi kami memang base-nya riset. Jadi waktu Zamzami yang awal itu kami ikutkan PPBT. Jadi itu programnya Kemenristek Dikti, alhamdulillah dapat 300 juta dan waktu itu kita belikan dawet. Terus kita berenang di dalamnya, enggak Bu ya. Kalau buat dawet buat apa gitu kan. Akhirnya dapat pendanaan jadilah kita nyetak dan lain sebagainya itu semuanya based on research gitu. Dan sedangkan ini Sutasoma ini yang ngerjakan adalah dua mahasiswa yang masih semester 2. Dia prodinya animasi ya kayak DKV gitu. Jadi saya berpikiran bahwa semester 2 bisa apa, semester 1 bisa apa. Ternyata bisa kok kalau digali dan dipaksa sedikit ya. Seperti itu. Kalau yang ini kemarin kita juga ikut dari Kemenparekraf dapat 200 juta dan waktu itu kita belikan kerupuk. Enggak, lagi-lagi. Ya, akhirnya kita beli alat-alat yang ada di kantor. Kemudian waktu itu kita iseng ikut acaranya Kominfo, alhamdulillah menang juara 3. Dari 5 juara itu yang juara 1, 2, 3 itu mewakili Indonesia di tingkat ASEAN waktu itu. Ternyata enggak sampai situ doang. Dengan hanya board game ya, itu tanpa digital. Digitalnya cuma ada AR dan VR ya waktu itu ya. Itu kita akhirnya mewakili Indonesia di Asia Pasifik waktu itu. Jadi musuhnya Bangladesh, Vietnam, dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, maksudnya buat teman-teman mahasiswa bisa kok hanya dengan board game itu bisa diikutkan acara internasional, bahkan dengan kebijakannya Kampus Merdeka sekarang itu bahkan bisa menggantikan skripsi juga, mungkin bisa nggak tahu ya, tapi kebijakan kampus masing-masing. Tapi ini menarik gitu. Jadi uniknya adalah dengan satu game ini itu bisa diteliti jadi 3-5 skripsi. Gitu. Mungkin dari segi contohnya kayak Zamzami, dari segi bahasanya itu dari orang pendidikan bahasa Arab, mungkin bisa kayak gitu ya. Dari mekaniknya, kan kita bikin trailer macam-macam, itu bisa jadikan skripsi juga coba. Kemudian buat penelitian dosen juga, Sutasoma kemarin kita sempat ke jurnal juga waktu itu gimana dampaknya ke pariwisata seperti itu ya, budaya juga. Kemudian ini tadi ya sempat kita beberapa kementerian, dan juga kampus-kampus juga, dan ini tadi habis ini berarti harus ditambah nih ya. Tadi harusnya di bawah sini ntar ada UPI YAI. Oke. Kemudian ini kita juga setiap game itu bisa dihakikan dan dimerekkan dan juga ISBN kan. Itu kalau buat dosen insya Allah panen ya. Jadi penelitian bisa, pengabdian bisa, pengajaran juga bisa. Jadi untuk ngajarin kita yang mau rakuin game kami yang terbaru itu mengajarkan tentang literasi finansial. Jadi ngajarin tentang uang itu ketika udah dapat diapain aja sih. Nah, tapi konsepnya lewat game dan itu bisa diterapkan di kelas-kelas gitu ya. Buat KKN, buat teman-teman yang sedang mau KKN itu juga bisa gitu. Kemudian ini kami juga ada mahasiswa magang dari MSI B1. Alhamdulillah waktu itu awalnya kita 50 mahasiswa berkembang jadi 75 dan sekarang di batch 5 ya sekarang Mbak ya. Di batch 5 itu kami ada 87 mahasiswa. Kemarin terakhir kalau Jakarta itu ada dari Presiden ya. Presiden University kemarin ada dari Sulawesi, dari Sumatera juga ada. Jadi teman-teman kalau emang tertarik, ini batch 6 insya Allah dibuka di bulan Januari gitu ya. Jadi emang kunci sukses itu ada 3. Yang pertama adalah doa, yang kedua itu adalah usaha, dan yang ketiga adalah orang dalam. Ini ketemu orang dalam langsung. Nanti karena kami buka 87 ini posisi itu yang daftar 3.000. Jadi kalau memang lewat jalur reguler ya faktor lucknya lumayan tinggi. Tapi itu bisa 20 SKS dikonversi dan teman-teman akan dapat finansial ya. Financial support dari kementerian langsung per bulan. Jadi kemarin ada yang pada flexing gitu ya. Pulang-pulang dari magang ada yang beli iPad, beli MacBook gitu. Tapi yang unik juga dari Sulawesi itu ada yang pulang-pulang dia beliin kulkas buat orang tuanya. Ada juga gitu. Unik sih. Jadi magang ini ya kami langsung libatin mereka
pembuatan game, pembuatan media, bahkan langsung uji coba langsung ke calon customernya. Seperti itu Bu. Serunya. Okay. Dan pastinya ini di Jogja ya nanti teman-teman. Jadi kalau Masnya tadi dari mana tadi Mas? Nah Timur Leste mau ke Jogja, ayo Mas gitu ya. Jogja. Kemudian kami juga selain di MSIB tadi, kami juga ke Dereka, alhamdulillah kami lolos 3 kali di tahun 2020, 2021 gitu ya. 2022 kemarin nggak lolos. Oke, kemudian selain ke Dereka sebenarnya kami juga kemarin di praktisi mengajar, itu di Madiun. Kemudian saat ini yang sedang ongoing itu namanya DBI, dosen berkegiatan di industri. Itu ada 2 dokter yang di tempat kami itu Bu. Sampai November ya, 3 bulan aja sih kalau itu cepat lumayan. Jadi monggo kolaborasinya sangat banyak. Oke, sekarang masuk ke materinya ya. Jadi ada satu kata yang diteliti oleh mahasiswa ITB, kata ini sebenarnya unik dan ternyata diucapin dari Sabang sampai Merauke. Uniknya adalah setiap kali ngucapin ini kita harus gerakin tangan. Sudah tahu ya, di awal permainan biasanya kita gini-gini, kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hom pimpa alaihum gambreng. Pertinyi ini. Artinya apa Mbak? Hom pimpa alaihum gambreng. Tahu gak kira-kira artinya apa Mbak? Gak tahu ya. Mbak, Mas, artinya apa? Tapi sering ngucapin ya hom pimpa ya. Gak pernah ngucapin, gak pernah main Mas ya. Mbak, pernah main kan? Ya, apa artinya hom pimpa alaihum gambreng? Bareng-bareng. Oke. Oke. Ya, unik ya. Ternyata hom pimpa alaihum gambreng ini dia punya filosofi yang tinggi sekali. Hom itu artinya adalah Tuhan. Hom pimpa alaihum dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Nah, browsing langsung cari. Ibunya langsung nemu. Luar biasa. Jadi hom itu kan berarti kan dia tentang tauhid ya. Kita diajarin untuk tawakal enggak sih? Jadi ketika main home yang gambreng menang alhamdulillah gitu kan. Ketika kalah nggak ada kan yang protes kan, lo curang lo, nggak ada kayak gitu. Yang kedua di home pimpa alaihum gambreng ini kita diajarin untuk berinteraksi. Home pimpa itu minimal berapa orang ya teman-teman? 3, 4 orang. Minimal 3 berarti ya. 2 orang bisa nggak? Nggak bisa ya. Oh 2 sweet. Ya sama sih, sama kayak saya lihat mbaknya nih dari tadi tuh kayak batu gunting kertas. So sweet. Iya. Yeah. Gombal aja saya udah punya anak 2 mbak. Oke. Ya ini tadi kita diajarin untuk berinteraksi gitu kan. Akhirnya ya kita main bertiga, 2 nggak bisa. 1 orang apalagi nanti kalau ada teman di kosan, hom pimpa alaihum gambreng, wah stres nih. Nggak bisa. Jadi kita tuh diajarin hidup itu ya harus berkolaborasi gitu kan. Spider-Man loh Mas, yang sekuat itu, sekeren itu gabung sama Avenger gitu kan. Batman gabung sama Justice League, masa kita masih kerja sendirian? Nah orang Indonesia itu masih berpikirnya selalu kompetisi. Saat ini kita butuhnya itu adalah kolaborasi gitu sih yang susah itu jadinya. Oke, gambreng ayo kita lakukan. Jadi kalau cuma konsep-konsep doang ya nggak akan jadi. Jadi kita harus gambreng, ayo do it gitu ya. Yang seru adalah ternyata kita belajar ini apa namanya? Ular tangga ya. Ular tangga itu sebenarnya ngajarin tentang agama juga. Jadi namanya manusia ketika kita berbuat baik, takwanya lagi naik, nah itu akan naiknya pakai tangga. Tapi ketika maksiat, maksiat itu pakainya ular, jadinya kita turun. Endingnya adalah kita dapat ridho Tuhan yang paling tinggi, kan gitu kan sebenarnya. Terus monopoli ini sebenarnya diajarin untuk investasi loh sebenarnya. Waktu itu hanya inklusif buat orang-orang yang ingin belajar finansial. Ternyata sekarang jadi booming. Ini namanya apa? Nah kalau di sini congklak ya, kalau di Jogja namanya dakon gitu. Ada banyak ya. Di Afrika namanya macakal misalnya. Dia punya banyak nama. Nah kenapa kok ininya ada 7? Nah, lubang kecilnya tuh ada 7. Kenapa ayo kira-kira ayo. Jadi kita tuh sebenarnya diajarin ketika kita punya income, itu kan yang ini 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Ketika 6 itu gaji itu jangan langsung dihabisin gitu loh. Jadi dibagi jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Terus kemudian endingnya adalah ditabung gitu kan. Yang menang adalah yang tabungannya paling banyak gitu kan. Tapi kita kan nggak diajarin ya, kita cuma taunya congklak gitu aja.
Nah, kalau secara definisi ini menurut Adam, game itu sebenarnya adalah interactive entertainment. Nah, inilah yang membedakan dengan film. Film itu entertainment ya, seru ya, tapi nggak interaktif. Kita nggak bisa dong ngobrol sama karakternya gitu. Kalau di game kita bisa. Bahkan ada beberapa game itu kita bisa milih alternatif endingnya gitu kan. Ini, ada interaktifnya. Kemudian di game itu yang pasti ada adalah playernya. Ya, kalau nggak ada player berarti bukan game ya. Oke, terus ada challenge. Nah ini challenge bukan celeng, kalau celeng itu haram ya. Challenge ini tantangan, kemudian pasti nggak cuma tantangan doang, pasti ada rulesnya. Ada yang mengikat gitu. Gimana caranya biar dia bisa menang, itu adalah victory condition. Ini seru dari game. Jadi ketepatan disertasi saya juga, saya lagi S3 di ITS, disertasi saya juga tentang mengevaluasi sebuah game. Game yang bagus tuh kayak gimana sih gitu. Nah, game itu ternyata memang diciptakan untuk addiktif. Addiktif ini artinya adalah ketagihan. Kenapa sih ketika main slot kok selalu udah menang, tambah lagi gitu ya. Berangkat pakainya Pajero. Seminggu kemudian pulangnya udah pakai Avanza. Besoknya udah pakai Scoopy. Lama-lama udah nggak punya apa-apa. Itu kenapa sih? Itu karena emang diciptakan kayak gini, ketagihan. Nah, kalau di Sebangku kita tagline-nya adalah make learning addictive. Gimana caranya ketagihan belajar. Jadi kita pakainya kendaraannya game, tapi dalamnya konten pembelajaran ya gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita mungkin bisa simulasi main game, kita bawa 2 game ya Mbak ya. Morakuin dan Zamzami. Nah ini sebenarnya kalau secara teori, kenapa sih kok bisa orang itu ketagihan, lanjut dan lanjut lagi, itu ternyata ada teorinya. Namanya adalah flow model. Jadi di sini ternyata ada kemampuan, ada tantangan. Kalau gamenya terlalu susah, apa yang terjadi? Orang males kan, main game itu pengennya ngilangin stres, ini malah stres gitu ya. Tapi kalau gamenya tantangannya paling mudah, orang bosen gitu kan. Itulah kenapa kalau di Candy Crush, itu di level 1 gampang, level 5 lumayan susah, level 7 susahnya minta ampun. Tapi level 8 gampang lagi, bener gak Mas? Nah itu sebenarnya kita dipermainkan perasaan Mas. Nah, terus gimana jadinya kalau game itu terlalu susah? Kita lihat videonya bareng-bareng. Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar este juego que le hace un parecido a Mario. Entonces aquí vamos a entrar a este nivel y estamos empezando mal, pero no hay pedo porque voy a hallar los truquitos de este juego. No mames. Ahora sí, 1, 2 y después brinco acá y... ¡Qué verga! Después, yo pienso que tengo que irme para atrás. A ver. ¡No mames, el pinche techo también! Ok, 1, 2 y 3. ¡No mames! Necesito unas pinches águilas, mira. Lo logré. ¡No mames! Unas pinches águilas para volar. Háblame, Jesús. A ver. Lo logré, soy bien vergas. A ver, brinco y... Está bien, otro nivel. A ver. ¿Y si brinco? ¡No mames! ¡Eso de dónde chingado salió! Pues a ver. Si brinco acá y... A ver, ¿qué haré? No se mueve la pinche cosa. A ver. Oh, ya entiendo, es el bloque que se mueve cuando brinco. A ver. Pinche brincazo. No mames. A ver. Otra vez. Como Michael Jordan. Y no mames, pinche pared. Culero. A ver. Y si hago otra vez el brinco y ya lo logré. No mames. Ya se anda cayendo la pinche pared también. A ver. Ya lo logré, soy bien verga. ¡No mames! Ya, ini sebenarnya tipe-tipe game yang terlalu susah ya, tapi ternyata yang bikin susah itu malah orang akhirnya ketagihan. Bisa gak sih aku menang gitu kan sebenarnya. Dan yang unik adalah sebenarnya ada 2 mazhab ya. Mazhab game yang Amerika dan mazhab game yang Eropa. Kalau yang mazhab yang Amerika itu persis orang Indonesia, SMS. Seneng melihat orang lain susah melihat orang lain seneng. Jadi kalau kita yang gamenya yang nyerang itu seneng banget kan. Wah, pokoknya pengennya the best of the best gitu ya. Tapi kalau game Eropa modelnya beda. Nanti dia modelnya adalah gimana dia punya own pace gitu. Dia punya progress sendiri, nanti di ending dia akan dihitung. Poinnya ada berapa, dia yang menang. Main kalau main Morakuin kan kayak gitu ya. Itu kita kayak modelnya yang Europe itu. Oke. Nah, ini di Belanda ternyata ada teori lagi nih, Profesor Johan
Huizinga itu menyatakan ada namanya homo ludens, manusia bermain gitu ya. Ternyata manusia ini dari lahir emang suka main. Kenapa waktu main monopoli kita tuh ada happy banget. Ternyata di situ ada momen selebrasinya. Dan nggak di situ aja, ternyata di homo ludens ini ketika kita menganalisa, terus kita learning something sampai akhirnya bereksperimen, itulah proses belajarnya gitu kan. Nah kalau ingin tahu lebih banyak, Akademi Marica langsung ya. Nanti teman-teman boleh akses, kita banyak udah share tentang materi game-game kayak gini, nanti ada di Akademi Marica gitu. Nah ini sih, nanti ini yang agak berat sebenarnya balancingnya. Kalau emang teman-teman tertarik untuk bikin game, ada yang memang fokusnya di education first. Jadi kita sebenarnya lagi bawa game, itu namanya Zamzami yang tadi ya, itu memang fokusnya adalah memahamkan tentang huruf hijaiyah tadi. Jadinya funnya dikit gitu kan. Atau game first gitu kan. Nah game first ini arahnya adalah gimana caranya orang tertarik dulu dengan materi itu. Nah kita udah coba ngobrol dengan orang tua, kemudian dengan orang-orang homeschooling, dengan guru-guru. Ternyata mayoritas orang-orang tuh bilang pengennya ini. Kayak sejarah tadi yang penting fun dulu. Jadi anak-anak biar tertarik dulu gitu kan. Ada apa sih dinasti Sanjaya itu gitu kan. Setelah dia tertarik, akhirnya dia belajar. Belajarnya lewat buku, lewat video, terserah. Tapi intinya sebenarnya game ini lebih kayak meningkatkan awareness gitu ya. Jadi orang itu kayak kemarin tadi kita udah sempat ngobrol tentang kesehatan mental. Wah ini kesehatan mental kayak gimana sih? Secara teorinya nanti kita udah sediakan kayak bukunya, buku versi ringan atau mungkin video. Tapi yang pertama adalah gimana mensimulasikan atau gimana caranya biar orang-orang itu tertarik gitu kan. Nah nanti sebenarnya kalau education first itu kita akan ada materi sendiri, nanti mudah-mudahan bisa diundang lagi ke sini Bu. kita workshop gitu ya. Itu gamification namanya nanti, sedangkan kalau yang game first ini yang kita bahas hari ini yaitu educational game gitu ya. Nah educational game ini biasanya ada namanya GDD, Game Design Document gitu ya. Dan itu biasanya memang 10 halaman dan tebel dan prosesnya lumayan lama. Untuk itulah kami coba bikin game model canvas. Ini kita adopsi dari BMC ya, Business Model Canvas, dengan hanya mengisi 9 ini aja nanti sudah bisa jadi prototype game gitu ya. Nah ini mungkin sekilas, ini kemarin yang lolos dari Kedereka, kita bikin gimana caranya matematika yang jadi momok itu jadi fun. Jadi kita pakai ceritanya si induk kelinci yang hidup di zamannya Nabi Nuh, semua hewan lari menuju perahunya, ternyata malah si induk kelinci nggak ke situ gitu. Dia nyalah mencari 4 ekor anaknya, dan di tengah-tengah perjalanan nanti dia akan dikenalkan dengan konsep matematika. Kita lihat videonya bareng-bareng. Oke. Oh, tidak. Bahtera akan segera berangkat dan semua hewan harus segera naik. Tapi induk kelinci kehilangan keempat anaknya. Ia tidak bisa pergi meninggalkan mereka. Bantulah induk kelinci cari anak-anaknya. Uji kemampuan matematikamu dan ikuti ceritanya. Jangan lupa untuk menghindari bahaya dan membantu teman yang sedang dalam kesulitan saat di perjalanan. Ayo, ikuti petualangan induk kelinci sambil belajar matematika bersama dengan Wortelmatika. Jadi ketepatan Wortelmatika ini kemarin kita kerjasama dengan UNS, jadi dosennya Mbak Yume ini alumni UNS. Waktu itu kita udah bikin gamenya, kita butuh validasi. Bener gak sih ngajarin matematika kayak gini gitu. Akhirnya kita ajukan di situ. Tapi intinya kita pakainya konsepnya adalah subitasi gitu ya. Ngenalinnya nggak langsung angka, tapi benar-benar step by step gitu ya. Jadi pakai banyak banget pendekatan, dan serunya adalah ini bisa kita tarik dengan taksonomi Bloom. Ya tadi sempat cerita juga, kenapa kok di Indonesia tuh banyak yang gagal move on? Karena waktu kecil kita diajarin tuh menghafal matematika. Matematika kok malah dihafal gitu. Itulah kenapa banyak yang gagal move on gitu ya. Oke, kita akan coba tanya sekarang. Sebenarnya perasaannya halus itu cewek apa cowok? Boleh. Cewek apa cowok? Ada yang cewek, ada yang cowok. Cewek.
Oke, yang cewek-cewek deh boleh saya tanya. Perasaannya halus deh cewek apa cowok? Cewek. Cowok? Cowok. Yang lainnya, kalau yang cowok saya tanya, perasaannya halus cewek apa cowok? Cewek. Oke, kalau saya boleh bilang yang perasaannya halus itu sebenarnya adalah cowok. Nggak percaya? Oke, kalau bapaknya udah kenapa? Kita 3 pertanyaan dulu ya. Siapa yang selama ini suka yang ngambek? Cewek apa cowok? Cewek. Berarti cewek itu hatinya kasar. Yang sukanya ngamal, yang suka yang ngomel, cewek apa cowok? Cewek. Berarti cewek itu kasar sebenarnya kan. Itulah kenapa di Sulawesi sampai ada Makassar, ya kan? Mama kasar. Karena cewek itu sebenarnya kasar, bukan halus perasaannya. Iya kan? Nah, siapa yang selalu minta dipahami, cewek apa cowok? Cewek. Cewek itu kasar. Loh ibunya nggak percaya, ibunya dari psikolog lagi. Maaf ya Bu, dari psikolog. Oke Bu, kalau emang ibu masih nggak terima, oke. 3 pertanyaan lagi. Yang suka ngasih hadiah Valentine, cewek apa cowok? Cowok, ya kan? Cowok itu rasanya halus. Yang suka ngasih bunga, cewek apa cowok Bu? Cowok itu. Nah. Tadi kita udah ngomongin cewek, sekarang cowok loh. Oke. Terus, yang suka nenangin kalau lagi marah-marah, cewek apa cowok? Cowok itu perasaannya halus. Halah. Tapi saya setuju dengan kata-kata ibu tadi. Ibu tadi ngomong apa? Oh enggak ngomong apa-apa Bu ya. Tapi benar Bu, cowok itu orangnya egois, betul? Betul. Keras kepala, betul? Enggak mau kalah, betul? Makanya dari dulu sampai sekarang saya enggak pernah suka sama namanya cowok. Lah bener ya? Saya enggak suka. Oke, kita ngobrol apa sih ini? Kita ngomongin game ya, taksonomi belum tadi. Oke, jadi sebenarnya banyak game yang arahnya itu remember. Jadi kalau teman-teman nanti pengen bikin game itu alangkah lebih baiknya sudah ke minimal apply. Kalau di Zamzami tadi itu apply, jadi sudah mulai tahu bentuknya huruf itu kayak gimana gitu ya. Bahkan kalau bisa crit, di Wartomatika tadi itu konsepnya crit. Gimana bisa jadi angka 9, kira-kira gimana caranya? Itu bisa jadi angka 9. Kalau remember kan kita dihafalinnya 3 kali 3 gitu kan. Padahal kan gak harus 3 kali 3 kan. 7 tambah 2. 10 kurangi 1. Lah itu crit sebenarnya nanti arahnya. Dan seperti apa? Selanjutnya tadi dari Wartomatika kita dari situ kita kembangin lagi, akhirnya muncullah Marica. Dan muncullah Akademi Marica. Itu seperti apa? Mbak Yumei akan melanjutkan. Oke, silakan Mbak, maju dulu. Sebelum Mungkin ini saya bacakan dulu tadi. Oh, belum masih baca ada. CV-nya. Oke deh, berarti saya closing dulu Bu ya. Siap Bu. Oke, mungkin itu dari saya. Nanti sebenarnya masih ada 30-an slide. Mudah-mudahan kawan-kawan kita bisa lanjut lagi karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih banyak. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam hati. Dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa nih, terima kasih Kak Rizky ya. Tadi kalau mengikuti aturan pramuka Kak gitu ya. Karena memang kalau Kak Pramuka itu selalu memberikan penyampaian dengan sangat menarik begitu ya. Jadi kayaknya nggak ada yang ngantuk ya. Biasanya kalau seminar tuh suka bawaannya ngantuk gitu. Tadi intermezzo-intermezzonya aja juga luar biasa gitu ya. Itu justru yang kata Kak Rizky ini ngomong apa sih, justru itulah gitu ya, hal-hal yang membuat kita mendengarkan dengan selalu ya menarik begitu. Ya jadi tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Rizky gitu. Tadi saya juga mendapatkan hal baru tuh Pak Rizky, Hompim Palem Gambreng ya. Setua ini padahal dari kecil sudah sering menggunakan metode itu gitu ya, tapi baru sekarang begitu. Dan luar biasa juga ternyata banyak filosofi dari permainan yang pernah kita lakukan begitu. Jadi Pak Rizky ini memang ada 2 peran, tadi belum saya sampaikan gitu ya. Selain sebagai Direktur PT Sebangku Jayabadi, juga beliau adalah dosen juga begitu, dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, jadi tentunya kayaknya kita ya. Jadi dua peran ini yang tentunya akhirnya bisa membawa Pak Rizky dengan berbagai karyanya tersebut begitu. Jadi ini kita para dosen juga perlu belajar nih bagaimana menyampaikan materi pembelajaran kita dengan menarik begitu ya. Mungkin kalau dosen tuh kan lekat dengan ya serius begitu ya,
killer dan segala macam gitu. Tapi kalau disampaikan dengan menarik, saya kira itu akan bisa lebih tersampaikan. Oke, ini nanti kita bisa lanjutkan oleh Mbak Ayu, ya, Mbak Ayu Mei Lestari. Mbak Ayu ini juga bagian dari PT Sebangku Jaya Abadi, begitu ya. Mungkin nanti banyak sekali juga ya pengalaman-pengalaman bagaimana menghasilkan karya games yang di launching oleh PT Sebangku Jaya Abadi. Nah, latar belakang Mbak Ayu ini adalah S1 Pendidikan Matematika ya dari Universitas 11 Maret. Jadi kalau tadi ceritanya boleh di-spill bahwa Mbak Ayu ini dulunya magang ya. Magang lewat apa? MSIB ya, MSIB. Jadi mungkin nanti buat dosen mahasiswa ya di sini ternyata peluang ya dari magang itu untuk bisa direkrut ya dalam perusahaan tersebut itu sangat besar, dan tadi sudah ada tawaran-tawaran ya untuk magang, dipersilakan untuk mengambil peluang tersebut. Baik, tidak berpanjang lebar, silakan pada Mbak Ayu untuk menyampaikan materi yang kedua. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Mei Lestari, akrab disapa Yumai. Jadi pada pagi hari ini izinkan saya buat membahas dua lini masa yang lain. Yang tadi kan Sebangku Games sudah dipaparkan sama Pak Rizky. Yang selanjutnya ada Akademi Marica dan Marica. Jadi Akademi Marica ini dia merupakan platform pembelajaran yang sasarannya memang buat lulusan baru, kemudian pekerja terampil dan juga UMKM. Nah, untuk Akademi Marica sendiri, ini di sini kita ada 3 poin utama. Yang pertama ada Bite of Cake, jadi pembelajarannya berdasarkan Bite of Cake. Kalau bahasa lainnya itu micro learning, jadi memang dibuat bagaimana caranya pembelajarannya itu seperti sangat singkat tapi dia efektif dan efisien. Jadi kayak penyampaiannya berupa video-video singkat sekitar 5 sampai dengan 15 menit. Tapi bersifatnya efektif dan efisien. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk Akademi Marica sendiri, dia menggunakan blended learning, jadi menggabungkan pembelajaran online dan juga offline atau luring ataupun daring, dan juga bisa gabungan antara keduanya. Kemudian untuk poin yang ketiga, Akademi Marica ini memang fokus di women development. Itu sebabnya kenapa kalau teman-teman semua bisa buka websitenya di akademi www.academy.marica.id, itu ntar terasa semuanya itu serba pink karena memang kita lebih fokusnya di women development kayak gitu. Jadi berfokus pada pembelajaran yang memang ramah dan juga pengembangan terkait perempuan gitu. Cuma memang ini enggak menutup kemungkinan buat dilakukan atau diikuti sama teman-teman yang cowok gitu, enggak. Next. Ini kalau misalnya kepo bisa diakses ya, academy.marica.id. Nah tadi udah di-spill juga kalau sasarannya itu memang lulusan baru, pekerja terampil, dan juga wirausaha atau UMKM. Untuk lulusan baru, kita udah ada beberapa course seperti UI UX, terus juga pemrograman website, kemudian ada pengembangan game. Kemudian untuk pekerja terampil ada edukasi kuliner, terus ada strategi model bisnis, manajemen customer, dan lain sebagainya. Kemudian untuk wirausaha itu ada dasar digital marketing, dasar manajemen keuangan, dan juga dasar infografis. Nah, untuk Akademi Marica sendiri ini di sini kita memanfaatkan 3 platform, ada website, mobile app, dan juga ada smart TV. Kenapa kita ada smart TV yang memang jarang banget nih sebuah platform media pembelajaran yang dia pakai smart TV? Itu alasannya karena kalau kan ini memang fokusnya di perempuan, jadi ada materi tentang edukasi kuliner Jepang. Nah, itu kan ketika kita menggunakan smart TV itu kan udah langsung kelihatan tutorialnya. Jadi kayak bisa langsung nonton sambil ngelakuin tutorialnya kayak gitu. Nah, itu tadi pemaparan sedikit tentang Akademi Marica. Kita lanjut ke marica.id. Jadi memang saya ini project manager di bagian marica.id, yaitu merupakan multi-platform media literasi anak yang berbasis sociopreneurship.
Marica ini dia sebenarnya kalau tagline-nya dari Lini Masa Sebangku itu semuanya sama, yaitu make learning addictive, termasuk Marica. Jadi memang Marica ini platform media pembelajaran yang komunikatif, variatif, dan imajinatif. Komunikatif di sini maksudnya dia banyak interaksi dan event. Jadi memang gimana caranya kita membuat sebuah produk yang dia gimana caranya anak-anak itu terlibat secara langsung dan sangat aktif untuk menggunakan media tersebut. Nah, kemudian juga kita di Marica itu mengadakan beberapa event yang memfasilitasi kemampuan anak-anak gitu. Jadi ada singkat cerita, seorang anak itu salah satu anak di Yogyakarta, dia memang punya kemampuan dalam pengkodingan, cuma memang peminatnya tuh kurang. Jadi akhirnya dia nggak bisa menyalurkan hobinya itu ke teman-teman anak-anak yang lain yang memang suka terkait coding. Nah itu kita di Marica itu bisa membuat komunitas ataupun event-event yang bisa membuat anak-anak itu berkumpul sesuai dengan minatnya. Kemudian variatif di sini memang bentuknya Marica itu ada berbagai macam, mulai dari video, kemudian lembar kerja, dan lain sebagainya. Nah, imajinatif ini kekuatan utamanya Marica yaitu di story. Jadi memang kalau di sini ada yang tahu Bobo kemarin habis ulang tahun yang keberapa? 150. Ya, sebenarnya Bobo itu ulang tahun yang ke-50 dan dia bikin seri khusus, yaitu seri tentang cerita. Jadi kayak ngumpulin cerita-cerita Bobo dari pengeluaran dia pertama sampai dengan 50 tahun usianya Bobo. Nah, ini tuh ngebuktiin kalau cerita itu masih punya impact yang kuat di kehidupan saat ini gitu. Karena masih diperhatikan. Oke. Nah, dari situ jadi memang sebenarnya Marica ini enggak jauh beda sama Bobo karena kita basicnya di story. Sebelum ke mana-mana kita kenalan dulu sama tokoh utamanya Marica, yaitu ada Mari dan Caca. Nah, Mari ini dia seorang anak perempuan dari sebuah buku. Mari dan Caca ini tokoh dari sebuah buku yang tanpa sengaja mereka itu keluar dari bukunya, dari rumahnya. Jadi Mari dan Caca ini dia waktu pas keluar dari buku, tiba-tiba pas mereka mau balik lagi ke bukunya, ternyata bukunya itu udah ditutup dan ditaruh lagi ke rak yang entah tahu di mana. Nah, jadi tugasnya Mari dan Caca adalah gimana mereka menemukan rumah mereka lagi. Jadi mereka harus masuk ke buku-buku yang ada buat nyari rumah mereka. Jadi semisalnya mereka masuk nih ke buku tentang anatomi, ya udah berarti ntar dia bakal ada penjelajahan tentang anatomi, entah itu tentang anatomi gerak ataupun pencernaan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini ada kelebihan Marica. Yang pertama, tadi yang udah dipaparkan ya, terkait story based learning dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Jadi mohon izin, sebenarnya saya ini salah satu mahasiswa PPG di Klaten. Jadi memang sejak PPG itu saya menyadari kalau ada sebuah mata kuliah yang namanya filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan itu diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi memang salah satu poin dari filosofi pendidikan itu ngebahas tentang budi pekerti. Nah, budi pekerti ini dikembangkan hingga menjadi sebuah yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi kayak memang profil pelajar Pancasila itu untuk saat ini memang sangat lagi digempur-gempurin sama pemerintah. Gitu, buat peningkatan budi pekerti. Nah, jadi nanti memang story-story yang ada dari Marica itu lebih menekankan ke profil pelajar Pancasilanya. Kemudian yang kedua, ini untuk materinya juga dia disusun berdasarkan kurikulum gerakan literasi nasional. Jadi kan kalau biasanya orang tuh taunya literasi nasional, literasi itu cuma dua, literasi, numerasi, ya enggak? Betul enggak? Sebenarnya literasi itu kalau dari Permendikbud nomor 21 ada 6 literasi dasar yang memang perlu dimiliki sama anak Indonesia. Yang pertama ada literasi finansial, ada literasi baca tulis, literasi budaya dan kewargaan, literasi numerasi, literasi sains, dan juga literasi digital. Kemudian yang ketiga, ini menyediakan berbagai macam aktivitas. Aktivitasnya kita nggak buat asal-asalan, tapi dia berbasis dengan STEAM. Kenapa kita buat berbasis STEAM? Jadi biar memang aktivitasnya itu mengandung unsur-unsur yang ada di STEAM, kayak penelitian sains, ada teknologi, ada engineering, art, dan juga
sosmed. Nah, untuk bentuk Maricanya sendiri itu ada 2 tipe. Yang pertama ada platform digital dan juga media cetak. Untuk yang media digital itu ada video short literasi, kemudian lembar kerja digital, video motion comic, dan juga audio series. Sedangkan untuk media cetaknya di sini dia berupa buku dengan ada fitur augmented reality, jadi kayak di scan covernya itu bakal muncul Mari dan Caca. Kemudian ada lembar kerjanya juga. Nah, ini untuk tool yang digunakan. Di sini ada beberapa tool yang dipaparkan kayak framework Laravel, terus juga ada Adobe Premiere dan Adobe Illustrator, dan juga ada Unity. Nah, untuk fiturnya yang saat ini yang sudah ada gitu, ada LMS, kemudian juga gamification-nya juga udah ada, dan tracking learning progress. Untuk kedepannya kita bakal bikin platform untuk memfasilitasi para story creator atau para pendongeng, kemudian juga bikin aktivitas interaktif aktivitas digital yang lebih interaktif, serta rekomendasi terkait machine learning-nya. Nah, untuk customer profile di sini ada sasarannya, ada user dan ada buyer. Untuk usernya sendiri itu anak SD umur 9 sampai dengan 12 tahun. Kalau jenjang formalnya usia untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kenapa kita pilihnya kelas 4 dan kelas 6? Soalnya memang di Marica ini dia literasinya tuh yang banyak digali adalah tulisan. Jadi kayak anak-anak ya harus udah pinter baca biar mereka lebih memahami terkait Marica. Kemudian untuk bayarnya kita sasar ibu-ibu dari anak-anak SD tersebut yang memang tinggal di perkotaan dengan pendapatan sekitar 10 juta ke atas gitu. Nah, untuk target marketnya, jadi menurut data Kemendikbud tahun 2016, di sini ada sekitar 25.400.000 sekian siswa sekolah dasar yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita itu menyasar 4 provinsi besar yang ada di Indonesia, mencakup mencakup provinsi DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jakarta. Gitu. Dari pengerucutan 4 provinsi besar tadi diperoleh sekitar 57.000 sekian siswa sekolah dasar. Nah, kemudian kita kerucutkan lagi nih dengan usia anak-anak SD yang umur 9 sampai dengan 12 tahun dan ibunya memiliki pekerjaan yang pendapatannya sekitar 10 juta ke atas. Situ didapat sekitar 5.787 siswa sekolah dasar. Nah, tadi kan memang Marica ini dia basicnya sociopreneurship, dia ngegabungin masalah sosial dan juga entrepreneur. Kalau entrepreneur itu kan dia memang fokusnya di company dan juga customer. Sedangkan kalau sociopreneurship itu dia ada satu lagi yang mempengaruhi di antara company dan juga customer, yaitu society atau masyarakat. Jadi memang si perusahaannya ini nih dia memfasilitasi para masyarakat untuk mengembangkan sumber dayanya yang nantinya bisa dinikmati sama customer. Jadi ada 3 stakeholder yang mempengaruhi sociopreneurship. Nah, kalau di Marica sendiri, society yang dimaksud, masyarakat yang dimaksud adalah pendongeng dan juga guru-guru yang memang berniat untuk membagikan cerita mereka terkait pembelajaran kayak gitu. Selanjutnya untuk proses produksi, jadi memang Marica ini karena dia bentuknya agak kompleks ya. Jadi ada sekitar 8 step yang perlu dilaksanakan. Jadi kayak sejudulnya Marica, satu judulnya Marica, satu ceritanya Marica, itu butuh sekitar 1 bulan pengerjaan. Itu udah termasuk desain, tag video, terus juga digitalisasi untuk lembar kerjanya, hingga ke pemasaran online dan digitalnya. Sini ada pentahelix, yaitu kemitraan lah ya bahasanya mah. Jadi untuk akademisi di sini kita bekerja sama untuk memvalidasi materi terkait teori dan juga konten yang berkaitan dengan Marica. Jadi memang Marica itu untuk materi-materi dan konten itu enggak asal, jadi perlu buat divalidasi materinya sehingga pas disampaikan ke anak-anak pun mereka mendapatkan ilmu yang benar gitu. Terus untuk yang kedua, di sini ada bisnis. Jadi bisa bisnis to bisnis, entah itu terkait percetakan ataupun penerbitan. Kemudian untuk kemitraan yang ketiga pemerintah, salah satu contohnya tuh dinas. Jadi misal kita minta tolong ke dinas dalam pengembangan kompetensi guru. Jadi di Marica ataupun di Akademi Marica sendiri memang suka ada workshop ataupun pelatihan yang memang
berniat untuk mengembangkan kompetensi guru. Kemudian untuk kemitraan yang keempat ada media. Jadi memang Marica ini udah Jadi Marica ini emang udah sering banget publikasi penelitian, entah itu publikasi melalui saluran televisi, radio, dan juga koran. Kemudian untuk kemitraan yang terakhir itu komunitas, kita udah udah punya link komunitas terkait komunitas guru, komunitas teknologi maupun komunitas parenting. Nah, ini strategi marketing. Kita strategi marketingnya itu ada 2 macam, ada online dan juga offline. Untuk yang online-nya kita lebih fokus di sosial media, kemudian media partner, pembuatan SEO dan free ebook yang dimana semuanya itu ditujukan ke marketplace. Pembeliannya tuh melalui marketplace. Kemudian untuk yang offline, di sini ada workshop guru dan juga parenting. Terus ada lomba anak dan pameran yang di setiap event offline-nya itu kita memberikan penawaran terbatas berupa voucher, kemudian bonus produk dan juga merchandise biar lebih menarik untuk pembelian di Marica. Nah, kemudian ini ada riset terkait Marica seperti ilmu komputer, kemudian pendidikan, seni, perfilman, komunikasi, dan marketing. Di sini ada beberapa topik penelitiannya seperti membandingkan sebuah media digital dan juga media cetak, kemudian ada membandingkan cerita dan materi dan lain sebagainya. Ini beberapa kemitraan yang memang berkaitan dengan Marica seperti ada Amikom, ada Sanata Dharma, ada UNS, ada percetakan dan penerbitan, dan beberapa komunitas. Marica, mari membaca. Tentang promosi Marica. Perkenalkan, ini Mari. Mari adalah gadis yang gemar belajar. Namun, kali ini Mari merasa sangat bosan saat belajar. Jadi kita kalau video cerita lebih fokusnya ke motion bisa comic. belajar dengan cara yang menyenangkan. Bersama Marica, Jadi memang komik belajar bergerak yang menjadi dia lebih gerakannya tuh menarik dengan berbagai aktivitas di dalamnya. banyak. Beda ya sama Menonton video, sama animasi banyak gitu. Kalau animasi kan video dia yang tersedia gerakannya tuh lebih sesuai kompleks, tapi dengan kalau sama materi motion comic tuh dia pembelajaran yang bisa gerakannya lebih diakses kapanpun dan dimanapun. Mengerjakan worksheet. Setelah menonton video, akan ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengerjakan worksheet. Submit. Kirim semua worksheet yang sudah dikerjakan untuk mendapat poin, rencana, dan peringkat. Menyenangkan bukan? Bersama Marica, rasakan pengalaman belajar baru dan jadi yang terbaik. Ya itu. Dulu saya di batch 3, jadi sebagai salah satu pengisi suara di Marica. Nah, kemudian ini untuk tadi kan Marica ada dibagi 2, ada Marica digital dan juga ada Marica versi cetak. Nah, ini salah satu tampilan dari Marica versi cetak di edisi pertama, yaitu tentang literasi finansial. Yang ngebahas tentang pengelolaan uangnya si Bobby yang dia dapat dari ngebantuin kakeknya di kebun jagung gitu. Oke. Nah ini bentuk Halo teman Marica, kembali lagi bersama Mari. dengan menggunakan Kalian tahu nggak sih kalau tiap daerah di dunia memiliki waktunya masing-masing? Biasanya kita Contohnya pakai seperti boneka di Indonesia, untuk penyampaian wilayahnya terbagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda, durasinya tuh nggak terlalu yaitu panjang. waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kok bisa sih ada perbedaan waktu di tiap daerah? Rupanya, perbedaan waktu terjadi karena bumi berputar 360 derajat dalam 24 jam. Ini artinya bumi berputar 15 derajat setiap jamnya. Secara teknis, setiap lokasi yang berjarak 15 derajat garis bujur akan ada perbedaan waktu 1 jam. Perbedaan waktu seperti ini dapat menghasilkan contoh peristiwa seperti teman-teman kita yang berada di Papua dapat berbuka puasa beberapa jam lebih cepat daripada teman-teman kita yang berada di Jawa. Menarik ya. Oke. Ini Marica coming soon. Jadi ntar coming soon itu kurang lebih bakal ada 8 buku yang bakal kita produksi mencakup literasi
6 literasi dasar, ada sains, numerasi, digital, dan lain sebagainya. Dan dilengkapi juga mini story. Kemudian dalam setiap Marica itu ada dibagi beberapa segmen seperti cerita, materi, kemudian aktivitas, dan juga literasi. Jadi ceritanya itu ada episode 1, episode 2, episode 3. Untuk episode 1 dan episode 3 itu dia bentuknya komik. Jadi ntar pas dibuat video, di scan itu ada videonya berupa video motion komik. Kemudian ada short cerita juga, mini story juga. Kemudian materinya di situ, ini salah satu contoh segmen-segmen yang ada di buku edisi pertama. Jadi kemarin kita untuk buku yang pertama itu materinya ada 2 tentang apa itu uang dan juga apa itu pajak. Kemudian untuk aktivitasnya ada 3. Jadi memang di setiap Marica itu pasti ada 3 aktivitas. Minimal 3 aktivitas. Ada kuis, eksperimen, dan juga ada mini game. Itu yang membuat kenapa Marica itu beneran kompleks dan bahasanya mah paket lengkap kita. Oke. Nah ini blueprint alias cita-cita utamanya, yaitu agar anak-anak dapat menyerap materi dengan cara yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian juga anak memiliki motivasi tinggi dalam belajar, sehingga diharapkan mereka itu bisa paham, cinta, dan juga mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu. Ini link-link, kalau misalnya di sini pada kepo nih terkait Marica itu bisa banget buka di sosial medianya ataupun di YouTube-nya Marica. Namanya cerita.marica. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bu Is. Kasih Bu. Terima kasih plus buat kedua narasumber kita. Lengkap ya, jadi apa yang dipaparkan oleh Mbak Ayu gitu melengkapi secara praktis begitu ya, contoh-contoh yang sudah dibuat ya karya-karyanya. Jadi Marica itu singkatan dari mari kita membaca gitu. Ternyata luar biasa gitu ya, membacanya dengan cara yang ini ya, ada 3 kata ya, komunikatif, variatif, dan imajinatif gitu. Mungkin selama ini kita masih sering hanya menggunakan komunikatif saja gitu. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa berjalan dalam pembelajaran, dalam dan segala macam begitu ya. Tapi variatif ini yang tentunya yang salah satu aspek yang membuat ini menjadi tidak jenuh begitu ya. Dan kemudian tadi menarik juga edik ya, istilah edik, ternyata clue-nya itu ya Pak Rizky ya gitu. Kalau saya biasanya justru bertentangan kalau dulu sama anak saya gitu sangat menghindari game gitu ya. Karena itu akan edik. Ternyata kalau edik yang berdampak pada positif mungkin saya akan biarkan begitu ya. Tapi kalau edik yang kemudian malah menghambat kemudian aktivitas sehariannya, itu yang kadang memberatkan orang tua untuk mengizinkan game ya. Tapi kalau gamenya seperti ini saya kira justru akan membantu orang tua nih gitu. Pekerjaan kita menjadi lebih ringan begitu ya untuk mengajarkan anak-anak kita begitu. Baik, terima kasih pada Pak Rizky dan juga Mbak Ayu atas paparan yang luar biasa. Ini sangat menarik dan memberikan insight ya bagi kita semua, bagi dosen maupun mahasiswa tentunya ya begitu. Nah kita buka sesi selanjutnya yaitu diskusi atau tanya jawab ya. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk yang ada di ruang ini. Silakan kepada dosen atau mahasiswa yang ingin bertanya bisa menunjuk tangan atau langsung maju ke depan. Adik mahasiswa dulu. Mas? Dari Papua, dari mana tadi? Kebumen? Mau tanya Mas? Silakan. Belum? Bapak Ibu? Adik-adik mahasiswa, ayo. Ini pastinya banyak sekali nih yang bisa ditanyakan nih kepada Pak Rizky dan Mbak Ayu. Saya mau mancing dulu nih, saya mau tanya Mbak Ayu. Ini Mbak Ayu kan lulusan matematika ya? Iya Ibu. Bisa dijelaskan nggak? Maksudnya ini apa nih hubungannya? Bagaimana nih korelasi dari apa yang sudah didapatkan dari pendidikan Mbak Ayu? Kemudian di sini gimana nih ceritanya gitu? Oh iya Bu. Jadi memang dulu
ada agak drama Bu ceritanya ini. Jadi memang saya itu mahasiswa akhir semester, waktu itu daftar MSIB di semester 9. Jadi memang harusnya kan itu udah mulai skripsian dan selesai Bu. Jadi kita belum, saya dan teman-teman itu belum bisa skripsian, belum bisa sidang karena kampus kita itu lagi, prodi kita itu lagi mau akreditasi ulang. Jadi dosennya kaprodinya meminta kita buat udah kalian di pending aja dulu ya gitu sidangnya biar kalian dapat sertifikat akreditasi yang baru. Soalnya takut dipermasalahkan kalau misalnya pakai SK akreditasi bukan pakai sertifikat gitu. Akhirnya kan gabut ya tuh ya. Jadi saya ditawari sama dosen, salah satu dosen kenalan, ayo udah ikut magang aja gitu. Tapi waktu itu sempat galau, kalau misalnya magang berarti ntar sidangnya gimana gitu. Terus akhirnya udah diskusi sama dosen, beliau bilang ya udah nggak apa-apa sidang aja nanti di sekitaran bulan Oktober, tapi yudisium kamu di tahun depan. Jadi memang yudisiumnya terhitung pas wisuda gitu. Jadi akhirnya saya ikut magang di Sebangku. Dan alhamdulillahnya sangat cocok dengan kinerjanya entah itu. Jadi saya waktu itu jadi game designer, padahal prodinya dari pendidikan matematika yang emang basicnya tuh nggak ada game sama sekali. Tapi memang diamanahin buat jadi game designer. Jadi di sana tuh memang nggak langsung kamu kerja aja di game designer gitu, nggak. Kita dikasih perkenalan dulu. Jadi ada beberapa hal ilmu ataupun pengetahuan yang harus dipelajarin terlebih dahulu gitu di minggu-minggu atau bulan-bulan awal. Salah satunya kayak game design thinking, terus juga bikin prototyping dan lain sebagainya kayak gitu. Terus di akhir-akhir itu dapat project tambahan yaitu bikin mengubah Marica ini yang tadinya worksheet lembar kerja paper gitu jadi berupa digital dengan penggunaan Quizzes dan juga Wizard. Jadi memang di Sebangku alhamdulillah dapat insight yang luar biasa kayak pengenalan beberapa platform yang di kampus saya tuh jarang tersebut gitu kayak Wizard. Kalau Quizzes tuh memang udah semua orang tahu gitu, tapi kalau Wizard, Story Jumper dan lain sebagainya itu memang masih jarang didengar di telinga prodi pendidikan gitu di kampus saya. Jadi akhirnya waktu pas di Sebangku dapat insight kenalan-kenalan platform-platform kayak gitu jadi makin cocok nih di Sebangku gitu. Gitu sih Bu singkat cerita dan dramanya. Iya, terima kasih. Kita kasih plus nih buat Mbak Ayu ya. Jadi mundur selangkah tapi bisa maju. Ada tambahan lagi Bu. Wah silakan. Jadi nih. Mbak Yume ini pulang dari magang dapat jodoh juga. Jadi udah sekalian kan Bu itu. Ya. Satu tali 3 uang tuh. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Nah, terima kasih Mbak Ayu nih ya pengalamannya ya dari hasil dari magang kemudian bisa berlanjut sampai sekarang. Baik, silakan Bapak Ibu, Bu Farida. Silakan Bu. Terima kasih. Kenalkan nama saya Farida, Bapak dosen Fakultas Ekonomi UPI. Saya kurang keras sih Pak. Pertanyaannya buat Mbak Ayu. Terkait dengan tadi ada sekelas materi tentang literasi keuangan ya Mbak ya. Nah saya tertarik Pak, pingin kolaborasi tentang literasi keuangan itu. Nah sejauh mana materi literasi keuangan yang sudah ada di sini, kemudian kira-kira model atau pengembangan bagaimana yang dibutuhkan oleh Sebangku sehingga dosen dari YAI bisa mematchkan kebutuhan dan keperluan kita. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu. Izin menjawab. Jadi kalau untuk literasi finansial sendiri di Sebangku itu udah ada 2 ya Pak ya. Yang pertama ada Marica yang tadi udah ditunjukkan, Marica tentang literasi finansial yang judulnya itu belanja dengan uang pertamaku. Tema utamanya itu dia
Mari dan temannya Bobby itu dia dapat uang hasil kerja kerasnya sendiri dari ngebantu kakek di kebun jagung. Nah, gimana caranya Mari dan teman-temannya ini memanfaatkan uang tersebut biar nggak terbuang sia-sia, biar nggak habis sia-sia. Jadi memang ada 3 poin utama, yaitu ada saving, terus spending, dan juga earning. Gitu. Terus kalau untuk produk yang kedua itu ada Muara Queen. Jadi Muara Queen itu board game yang berkaitan sama literasi finansial. Kita ngambil tema dari Kalimantan Selatan. Itu board gamenya sama, membahas tentang bagaimana pemanfaatan atau pengelolaan keuangan, kayak gitu. Kalau untuk kebutuhan saat ini mungkin bisa dipaparkan sama Pak Rizky. Pinter ngelempar Mbak ya. Oke Bu, menarik nih untuk kerjasamanya. Jadi memang kemarin tuh kami baru ngangkat satu bagian aja Bu. Padahal kan sebenarnya inklusi keuangan belum dibahas. Kemudian kemarin juga sempat ada masukan, Mas bisa nggak sih bahas fintech gitu. Itu bisa juga fintech itu kan karena anak-anak zaman sekarang kan udah di YouTube aja iklannya udah pay later gitu kan. Kok kita disuruh ngutang gitu kan. Indodana itu kan anak-anak udah ngerti. Jadi itu malah irisan dari finansial dan juga digital seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau yang lebih banyak tahu materinya malah kita konsultasi ke Ibu nih. Jadi kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh anak-anak atau mungkin untuk guru untuk itu gitu. Kalau kemarin sama Bu Cici kita sempat ngobrol tentang kewirausahaan. Nah itu konsep uang itu seperti apa itu juga bisa kita kembangkan. Basically kami sangat welcome Bu. Nggih. Persis, nggih. Bisa sekali Bu. Jadi kalau konsepnya media atau game itu biasanya di start form. Ini tadi ada yang nanya di Zoom juga kayaknya. 12 tahun ya gitu Mas ya. Tadi ada pertanyaan ya. Nah itu juga sama jawabannya. Jadi kalau media ataupun game itu start form. Jadi start form itu berarti kalau kita mulai 7 tahun. Berarti anak 7 tahun udah bisa. Apalagi kalau 18 tahun gitu. Jadi itu insya Allah bisa semua. Cuma memang kalau kita udah spesifikkan ke SMK gitu. Style gambarnya akan berubah. Mungkin kalau di sini ada teman-teman DKV mungkin bisa ngobrol ya kita nanti. Karena anak SD dan anak SMA nanti kan pendekatannya warnanya, style gambarnya itu akan berbeda. Jadi basically bisa Bu. Yang Muara Queen aja itu kita buatnya untuk UMKM ya Mbak ya. Berarti itu. Seperti itu. Jadi sangat fleksibel dan bisa untuk materi apapun. Arsitek bisa banget Bu. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Matur nuwun Bu Farida. Baik, terima kasih. Jadi memang tujuan dari seminar ini adalah salah satunya ada menjalin ya kerjasama dari mitra dengan perguruan tinggi ya Universitas Persada Indonesia YAI. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu begitu ya bisa bertanya banyak nih pada Pak Rizky atau juga pada Mbak Ayu. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ada di Zoom. Mas Yuni mungkin bisa ditayangkan pertanyaannya. Mungkin walaupun tadi sudah sedikit ya dijawab, mungkin bisa dilengkapi lagi. Dari Ibu Pratiwi dari Perbanas ya Jakarta, izin bertanya. Selama ini banyak game yang digunakan untuk anak-anak atau usia sampai 12 tahun. Apakah ada game yang dibuat untuk pembelajaran di perguruan tinggi? Terima kasih. Silakan Pak Rizky. Kalau di Indonesia sebenarnya masih belum begitu ramai ya, tapi kalau di Jepang, di Eropa itu malah pengenalan konsep PWK, perencanaan wilayah dan kota itu pakainya board game. Ada juga yang kemarin kita juga baru ini ya tentang emisi. Jadi gimana ngenalin tentang emisi yang di bumi itu lewatnya board game, itu bisa banget. Bahkan yang menarik lagi di Australia itu ada orang bikin game untuk pasien yang diabetes. Itu bisa kayak gitu. Jadi bahkan ada yang buat orang trauma itu juga bisa. Jadi kalau yang pernah kami lakukan itu buat game untuk tunanetra juga bisa. Jadi spesifik banget itu bisa kayak gitu. Cuma memang kan ketika tunanetra nggak bisa yang arahnya visual gitu kan. Jadi kita pendekatannya brailler dan lain sebagainya. Ketika tunarungu juga akan beda lagi. Jadi kalau di perguruan tinggi bisa spesifik seperti itu, ini malah buat Abdimas malah bisa juga gitu ya. Kemudian kalau dari target pembelajarannya juga, kita dulu pernah bikin game yang satu kelas.
satu kelas itu terlibat nanti modelnya role playing gitu ya. Jadi ada yang sebagai bupatinya, ada yang sebagai vendornya, ada yang sebagai macam-macam gitu. Jadi nanti pengelolaan keuangan bareng-bareng di situ. Simulasi sih arahnya nanti. Ya, mudah-mudahan terjawab ya. Matur nuwun. Ya. Baik, bagi yang di Zoom, apakah ada yang mau bertanya langsung? Silakan membuka kamera. Ini Bu Siti Komsiah. Bu Siti Komsiah, Bu Ikom, barangkali mau bertanya. Silakan Bu. Enggak Bu, ya enggak. Pas Bu. Yang di ruang ini, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan Bu Rila. Bu Rila, ayo Bu Rila, maju Bu Rila. Baik, baik, terima kasih Bu Ais atas kesempatannya. Pak Rizky, ini saya senang banget dengernya sama Mbak Ayu, luar biasa mericanya, ya kan? Nah ini kan kebetulan bidang saya psikologi. Nah saya baca ini di literasi dasar nih, kan kalau tadi Bu Farida kan lebih ke arah keuangan. Nah kira-kira kalau di literasi dasar itu kan ada 5 ya Pak ya, yaitu literasi keuangan, sains, budaya, kewarganegaraan sama TIK. Nah kalau misalnya mental health itu kira-kira di mana ya untuk nanti misalnya kita membuatkan payung kolaborasi untuk Kedereka. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rizky atau Mbak Ayu. Basically kami sangat terbuka sih Bu ya. Jadi memang kalau yang literasi itu kenapa kami menggunakan literasi? Dulu awalnya kami itu lagi di kurikulum. Waktu itu kan kita mulai 2013 ya. Terus khawatir nih nanti ada beda menteri, beda kebijakan lagi. Ternyata benar. Terus ada kebijakan yang Merdeka Belajar. Ini nanti habis ini udah ganti presiden, takutnya ganti menteri, ganti kurikulum lagi. Jadi kami nggak berani ngambil yang kurikulum negeri, maksudnya kurikulum yang dipakai pemerintah. Akhirnya pakainya literasi seperti itu. Jadi tapi ya tidak harus letterlock dengan literasi itu sih sebenarnya Bu. Jadi kalau basically dari literasi itu kan sebenarnya ada 3 ya. Sebenarnya dari yang pertama dari baca dulu, kemudian yang kedua dia bisa nggak mengelola dari apa yang dia baca. Yang terakhir adalah mengimplementasikan dari bacaan itu di kehidupan nyata. Sebenarnya gitu aja sih Bu basically. Jadi tidak terpaku di satu kementerian atau mungkin kita juga pakai STEM yang dari luar negeri kan STEM ya pakainya. Yang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics itu. Udah terjawab ya, intinya garap aja Bu. Karena proposal yang baik adalah proposal yang selesai dan lolos gitu Pak ya. Jadi matur nuwun. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa lagi yang mau bertanya, ayo dong mahasiswa. Ayo. Mbak, mau tanya bidang apa Mbak? Teknik industri. Nah teknik industri kira-kira bisa ditanyakan mungkin. Silakan ayo di depan biar dilihat juga oleh peserta yang ada di Zoom. Tes. Oke. Untuk Pak Rizky sebelumnya untuk pemberian materinya ini sangat menarik. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Untuk media pembelajaran yang Bapak buat ini itu kira-kira daya tariknya apa? Karena kan banyak persaingan lain seperti Merica itu kan ada Kuiper. Kira-kira apa yang bisa membedakan Merica untuk lebih unggul daripada media-media pembelajaran lainnya yang interaktif juga gitu. Saya komentar dulu nih. Mbak siapa Mbak? Mbak Natasha. Ini pertanyaan mewakili reviewer Pak. Kalau di matching fund, ini
mewakili saya juga untuk persiapan nanti di review. Terima kasih Mbak Natasha. Ini pertanyaan reviewer juga Pak, biasanya inovasinya apa sih, keunggulannya apa sih, Ibu misalnya membuat ini begitu. Nah silahkan Pak Rizky nih. Oke, sebenarnya ada dua macam ya kalau Marica, kita akan lihat dari yang pertama dari segi konten gitu ya. Kemudian yang kedua dari segi teknologinya yang jelas. Kalau dari konten kita tuh sebenarnya gabungin 3 hal. Kalau yang pertama adalah story gitu kan. Banyak banget cerita-cerita itu bagus, tapi endingnya ya cuma mentok di kayak tadi pendidikan karakter gitu aja kan. Tapi kan kayak Dora itu kan bagus ya, dia sebenarnya ngajarin tapi anak-anak itu diajak untuk berinteraksi gitu. Tadi apa tadi namanya gitu kan, sampai dia diajak untuk berkomunikasi. Jadi yang pertama ada ceritanya. Di sisi lain ada ensiklopedia atau yang kita sebut dengan literasi tadi. Ada yang tiba-tiba kok ngomongin tentang anatomi tubuh, tiba-tiba ngomongin dino, tapi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ngomongin itu. Nah kami awalnya cuma 2 itu ya, jadi kita gabungin antara story dan juga materi. Gitu. Jadi kalau Mbak Natasha pernah ke ini nggak, ke Gramedia lihat buku Why, pernah baca nggak? Ya, buku Why itu kan dari Korea ya, itu kan komik. Jadi kalau kita lihat di Korea dan di Jepang itu anak-anaknya baca komik semua, tapi komiknya itu sebenarnya ngomongin edukasi loh gitu. Dia ngomongin, saya yang punya itu Vulcano gitu. Itu jelasin tentang gimana terjadinya gunung api itu ya. Kenapa kok ada erupsi macam, tapi enggak yang tiba-tiba langsung gunung api adalah, enggak kayak gitu. Tapi ada si karakter ini ngelakuin perjalanan, akhirnya dia ketemu gunung api, di situ akhirnya diajarin tentang Vulcano gitu ya. Dan yang ketiga, tadi yang pertama adalah story, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah activity tadi. Jadi sebenarnya banyak banget di luar sana yang sudah bikin activity kit ya. Tiba-tiba kalau anak TK itu nyambungin mana hewan yang makan tumbuhan dan mana hewannya gitu. Mungkin sapi, ini namanya apa. Tapi nggak ada apa-apa gitu, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kok ada sapi, tiba-tiba ada orangutan gitu. Ini kita sambungin. Jadi ada cerita, ada materi, dan akhirnya ada persis ya story di cerita itu. Ada materinya, dan yang terakhir biar ada interaktifnya tadi, jadi mereka diajak untuk beraktivitas gitu. Entah bentuknya kuis, lembar kerja atau worksheet tadi, dan juga game kit. Itu secara konten ya. Kemudian kalau dari segi teknologi sebenarnya kita kiblatnya adalah Netflix sebenarnya. Netflix itu kan kejam ya sebenarnya. Kita tuh sebenarnya privasi kita tuh udah nggak ada sekarang. Pernah nggak sih teman-teman lagi nyari sepatu gitu di Tokopedia atau di Shopee, tiba-tiba di Instagram atau di Facebook kita muncul sepatu yang sama persis gitu kan? Itu kan berarti data kita tuh udah dilihat semua orang gitu kan. Dan ini sama Netflix juga gitu dia. Kalau kita sering nontonnya One Piece, nanti yang akan direkomendasikan adalah film-film animasi yang mirip dengan One Piece. Nah kita harapannya kayak gitu sih. Ketika ada anak yang sukanya biologi, ya nanti rekomendasinya tentang biologi. Ketika nanti ada yang suka arsitek, nanti akan dikasih tentang arsitek gitu. Kemudian yang seru lagi adalah orang tuanya akan tahu progresnya. Wah anakku tadi ngapain aja sih? Yang tadi kan Ibu tadi sempat cerita, adiktifnya kayak gimana sih? Itu kan bisa dilihat ya progres belajarnya dia, keakurasinya berapa, dia durasi layarnya berapa. Jadi kalau ini setiap 10 menit maksimal itu harus ada gerakan. Kayak baby gitu ya, tapi gerakannya dia harus niruin biar enggak terus di layar. Dan memang ada activity kit yang memang harus dikerjainnya tanpa, ya saya orang IT tapi saya juga bilang nggak bisa layar terus gitu. Makanya kita kan bikinnya board game, kita bikinnya activity kit. Tadi IoT juga ada modul-modul yang arahnya itu pendidikan nggak harus semuanya tentang digital kok sebenarnya gitu. Mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih, mudah-mudahan terjawab Mbak. Terima kasih Pak Rizky. Ada lagi Bapak Ibu, tadi Bu Farida, Bu Rila sudah terjawab ya? Ada. Mbak Natasha juga sudah, ya silakan Pak. Selamat siang, nama saya Tommy Hendarman. Ya. Kebetulan apa yang saya pelajari hari ini adalah minat saya sebetulnya.
Jadi saya mengajar di Teknik Informatika juga di DKV. Ya, tesis saya juga sama sebetulnya, jadi tentang media pembelajaran interaktif. Ya, jadi ini menjadi minat saya sejak beberapa lama. Tadi dipaparkan mengenai media pembelajaran ya. Apa yang saya rasakan ya, saya perhatikan ya, media pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik. Akan tetapi ada hal lain yang menurut saya harus lebih dari sekedar media pembelajaran ya. Ini terbukti ketika kita masuk masa pandemi ya. Anak-anak saya tidak masuk sekolah dan belajar di rumah. Dan kebetulan ada media yang disampaikan melalui televisi ya. Kalau kita ingat mungkin ada belajar dari rumah ya, BDR ya. Anak-anak saya mulai tertarik tuh, 1 minggu, 2 minggu, sebulan, mungkin masih tertarik. Tapi ketika lewat masa ketertarikannya udah kembali lagi ke game lagi gitu. Jadi ada hal lain yang menurut saya lebih dari sekedar media yang bisa ditonton gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi modal tersendiri ya, di mana tadi ya kalau melihat dari tahapan game itu setidaknya ada tingkatan apply tadi ya, atau bahkan maksimalnya itu harus create ya. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara untuk membangkitkan agar si media pembelajaran ini tidak hanya sekedar ditonton saja, tapi bagaimana biar anak-anak juga bisa melakukan sesuatu atau malah mungkin menguji, ada ujiannya gitu. Jadi dulu saya bikin tesis juga seperti itu, ada media pembelajaran, terus di akhir itu si anak itu harus ada ininya, ada dia diuji gitu. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Terus terang ini menjadi ya mudah-mudahan saya bisa ikut berkecimpung juga ya, karena ini menjadi minat saya gitu. Ya, terima kasih. Demikian. Silakan Pak Rizky. Ini di atas reviewer, Bu. Di atas reviewer. Di atas reviewer lagi. Oke, ini makin lama makanya pertanyaannya makin ini ya, berat ya saya. Oke. Mohon maaf Pak, izin. Waktu saya di Gontor dulu tuh saya diajarin tentang at-thariqatu ahamu minal madah gitu kan. Jadi metode itu lebih baik, lebih penting daripada materi gitu. Sebenarnya yang kita obrolin hari ini itu semua itu medianya atau materinya gitu kan. Yang lebih penting adalah metodenya gitu. Jadi ketika ngomongin metode berarti kan nanti ada assessment tadi Pak ya. Kemudian ketepatan saya juga diminta ke Menristek itu kemarin untuk menyusun yang profil pelajar Pancasila itu kan, dia memang benar-benar rigid banget kan, sampai penilaian itu nggak harus tentang kuis. Jadi ketika portofolio anak itu bisa jadi penilaian juga. Tapi kalau saya sih bilang teknologi ini sebenarnya kayak pisau ya, pisau bermata dua. Pisau ini ketika dipegang oleh seorang master chef, dia bisa jadi makanan yang enak banget gitu. Tapi ketika pisau ini dipegang oleh anak-anak, ini malah bisa berbahaya ya. Kembali ke yang tadi, media ini mau semahal apapun, mau sebagus apapun, tapi ketika gurunya atau orang tuanya nggak ngajak main anaknya, akhirnya useless. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi yang pertama tadi yang penting adalah metode, tapi ada lagi yang lebih penting lagi adalah gurunya gitu. Al-mudarisu ahamu minat thariqah, tapi ada lagi yang lebih tinggi dari guru adalah jiwanya guru. Gitu sih sebenarnya. Jadi ya gimana cara kita, metode itu kalau cuma nonton ya kita akan nonton aja basically seperti itu. Cuma emang sejauh ini kami coba untuk create model kayak tadi kan kami coba memainkan yang Zamzami itu Pak. Kita juga surveinya tuh lumayan lama. Sampai saya nanya ke teman-teman yang ada di Mesir gitu. Ada nggak sih di sana metode belajar Quran itu kayak gimana gitu kan. Ternyata malah di Mesir sendiri yang Islam dari sana itu malah nggak ada metode. Kalau kita kan taunya Iqra ya. Iqra. Ternyata saya tanya yang lain di Indonesia ada tilawati, ada umi, ada tartil, sampai ada Jibrail, banyak banget di Indonesia. Padahal kalau di negara aslinya di Arab itu nggak ada metode. Nah, ini sama akhirnya
bisa nggak sih kita create metode sendiri ya, karena kita coba dengan media itu kita create metode yang bisa dipakai gitu Pak. Jadi kita kayak ngasih panduan, ini gimana kalau di kelas, gimana kalau dipakai pribadi seperti itu Pak. Dan itu udah ada lembar asesmennya juga. Jadi tadi yang versinya Mbak Ayu tadi palu gada ya, palu bilang gue ada semua. Jadi harapannya nggak cuma media, tapi kita juga di bukunya itu pasti ada tutorialnya dan juga alat asesmennya ada semua. Bahkan kita yang sedang kita kerjakan di Marica itu satu paket Pak. Jadi kalau kita lempar ke guru atau ke orang tua itu udah langsung 1 semester gitu kan. Tinggal sekarang minggu ini apa yang mau dikerjain, medianya yang mana. Tapi itu menarik Pak. Jadi ditunggu kolaborasinya. Tapi emang kalau di Jogja ada orang bijak bilang wait gedang, awoh pakel gitu kan. Ngomong gampang, lakoni angel. Jadi kalau secara teori itu gampang, tapi teorinya memang kita butuh kolaborasi dan kolaborasi Pak. Matur nuwun Pak. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ini sisa waktu, Pak Rizky, media pembelajaran ini kan ada yang online, ada apa dalam bentuk game fisik ya, fisik gitu. Rencananya kan mau mau dipraktekkan atau bagaimana? Diberikan setelah ini mungkin ya. Setelah ini. Atau mau ditunjukkan aja. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan lagi? Adik mahasiswa dari Papua, dari Kebumen, dari mana aja nih? Sebelahnya Mbak Natasha? Dari mana? Timur Leste. Wah, ini dari luar negeri ya? Dari luar negeri. Silakan, Mas siapa mau bertanya? Ini jangan disangka ini tadi mahasiswa pertanyaannya pertanyaan wakil reviewer loh. Gitu. Ayo Mbak, Mas, siapa yang mau bertanya? Ini tentunya sangat menarik ya. Yang dari SI, IT, ada TI. Dari mana aja sih di sini? Oh dari Zoom. Silakan ayo yang dari Zoom, peserta dari Zoom silakan untuk bertanya bisa raise hand. Saya cuma nggak bisa nyolek sih kalau di Zoom ya. Silakan. Nih mungkin sambil menunggu Pak Rizky, tadi melanjuti tadi saya bilang ada media online ya, ada media fisik begitu ya. Nah tadi juga Pak siapa Pak tadi mau nanya Pak? Oh iya Pak Tommy, saya kok lupa. Pak Tommy ya gitu ketika anak begitu ya menggunakan media pembelajaran online itu pasti ada titik ininya ya, titik jenuhnya begitu, ada masanya begitu. Nah, bagaimana pengalaman Pak Rizky begitu ketika memproduksi yang game yang fisik dengan yang online begitu. Nah, apa ya keunggulan masing-masing ataukah tingkat keminatannya atau bagaimana? Nah, itu yang direspon oleh pengguna itu seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kalau yang digital di Indonesia ada asosiasinya ya, namanya AGI, Asosiasi Game Indonesia. Tepatnya kalau saya ini masuknya yang API BGI, Asosiasi Pegiat Board Game Indonesia gitu. Sejauh ini ketika kita sosialisasi atau buka booth di pameran gitu, itu pasti ada yang nangis anak-anaknya. Tapi nangisnya dalam kata kunci positif gitu ya. Nangis karena nggak mau pulang gitu, jadinya dia main. Jadi kalau board game ini mirip dengan buku sebenarnya. Kalau buku kan orang beli itu dari covernya. Tapi kalau game, terutama board game ya, itu akan ketika orang lihat cover itu nggak tertarik dia. Tapi ketika udah main, oh gini ya, oh seru ya. Itu malah akhirnya dia pengen nyoba gitu. Nah kalau yang digital, kelebihannya adalah ya sekarang siapa sih nggak punya Android gitu kan. Cuma sayangnya Android ini nanti ada beberapa komunitas parenting itu benar-benar membatasi screen time gitu kan. Jadi kita sekarang malah ngembangin game yang arahnya namanya extra game Bu. Jadi ini penelitian dari Australia. Gamenya itu bikin orang keringetan. Jadi kalau kita lihat ada Nintendo Ring Fit itu kita gerak beneran. Jadi nanti di gamenya tuh ngikutin. Jadi itu adalah bagaimana kita game yang gerak yang akhirnya kayak Zumba gitu ya.
itu benar-benar joget dan itu ada poinnya. Kayak gitu. Itu jadi ini menarik lagi nih sebenarnya penelitian waktu kemarin disertasi saya awalnya tentang itu gitu. Cuma karena keterima dulu di ITS jadinya saya malah evaluasi game, tapi ke depan memang bisa diteliti itu untuk tadi kayak contoh ada orang diabetes, mungkin orang sakit itu something itu bisa dibuat game yang seperti itu. Jadi digital, tetap digital, tapi sebisa mungkin orangnya itu gerak. Mungkin saya boleh share sedikit? Ya, ini ada game yang unik banget sebenarnya. Sebentar, itu ada di sini. Jadi ini contoh game yang tentang musik ya sebenarnya nanti. Oke. Jadi ini contoh, mungkin kalau kita di time zone kita udah sering lihat ya, tapi ini dia pakai Nintendo Switch. Yang mana Nintendo itu emang dia konsol game yang arahnya lebih ke keluarga gitu ya. Kita lihat bareng-bareng gimana video ini bikin orang gerak, tapi ini geraknya cuma tangan ya. Cuma nanti ada game lagi yang gerakannya lebih banyak lagi gitu. Dari Turki kalau ini gamenya. Jadi game dari Turki ini dia mengisahkan tentang kakak dan adik yang dia akan menyelamatkan bapaknya. Bapaknya itu lagi sakit gitu. Tapi mainnya harus berdua. Nah dia baru ngeluarin game satu lagi. Dia dapat Best Award gitu ya. Dan ini main game ini tuh yang ditekannya bukan perasaan. Terus main game sampai ending itu bisa sampai nangis gitu ceritanya. Cuma selama mainnya kita harus berdua. Yang si adik itu dia bisa masuk ke jalan-jalan yang kecil. Dan si kakak dia kuat tapi nggak lincah. Nah ini kan cerita awalnya. Kemudian nanti dia masuk ke dunia fantasi, mirip banget dengan Marica ya. Hidupnya udah meninggal. Nah selama perjalanan kita harus kolaborasi. Jadi mainnya nggak harus kayak mobil yang balapan, itu malah harus bareng. Bahkan itu tarik kanan ini lagi di pesawat dia harus nyetirnya bareng. Serigala, jadi yang satu ngusir yang satu jalan, itu brother. Ya. Ini unik. Kemudian ada lagi yang terakhir. Kalau AR itu kan selama ini kita taunya AR itu selalu kartu yang di scan gitu. Nah, ini ada orang yang mikir yang di scan itu adalah mejanya gitu. Jadi dia yang ini kan iPad ya. iPad kemudian di atasnya itu kayak dikasih kaca, cermin kayak di kapal selam. Akhirnya dia ngajarin tentang numerasi. Gitu. Kita lihat bareng-bareng videonya. Kalau ini hybrid Bu jadinya Bu. Complicated, it makes me get really sweaty. Sometimes it makes me feel sad because I feel so dumb. When I have to take a math test, I get so stressed out. You feel like really under pressure? I get a little bit nervous. How to make it more fun? Probably more games. Make it a little more creative. I just want anything other than worksheets. Other than worksheet. Karena
kalau di sekolah ini kan kita selalu salah, kamu tuh goblok gitu. Kayak kita tuh gak ada benernya gitu di sekolah. Nah kalau dengan game dia bisa melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Bahkan dia belajar dari kesalahan itu, trial and error gitu. Nah ini kayak tadi ya konsepnya Wartomatika, kita inspirasi dari sini. Gimana biar jadi 17? Ada banyak cara ternyata. Dia cuma naruh gitu, dia di scan pakai AR-nya, terus langsung ya dapat poin. Dan serunya bisa dipakai buat bareng-bareng, nggak cuma satu orang gitu kan nanti. Ya kalau ini kan sudah 3 bilangan ya. When people are out of nowhere called out to write something on the board and you don't know what it is, you feel like all embarrassed. But when you play numbers, it's just fun because you could show people how to play, you can play with each other and kind of compete in a way. What are you playing? I'm playing math. Do you want to try? Yeah. Ini lumayan mahal. Okay, you have to try and Aja paling murah match berarti 6 juta. the numbers with the bubbles on the Terus scale. base-nya itu udah saya beli 2 juta, gamenya 600.000. Lumayan. Ya, sekarang gimana caranya biar game-game kayak gini nih biar lebih banyak bisa diakses orang Indonesia. Dan ini kan sayangnya bahasa Inggris ya dia. Ternyata barrier tentang language itu With universal. Osmo, you're learning when you're playing on a video game, and it's really cool and fun. Would you guys show this game to your friends? Yes, I would. But everybody would fight over my iPad. Nah, ketika penelitian kita bisa langsung ketemu, langsung uji coba, langsung ke muridnya. Mungkin itu Bu. Jadi emang ada banyak banget yang bisa digali, digital atau fisikal, dua-duanya bagus. Hybrid lebih bagus lagi. Kita mudah-mudahan terjawab Bu. Ya, terima kasih Pak Rizky ya. Jadi memang ini tantangan baru ya. Tantangan selanjutnya bagaimana game itu identik kan selama ini menjauhkan bonding gitu ya antar manusia begitu, khususnya misalnya di keluarga yang sehingga menciptakan sikap individualis ya dalam manusia begitu. Tapi bagaimana tantangannya selanjutnya begitu, bagaimana bisa menghasilkan game-game yang justru juga bisa mengikat. Ini tadi salah satu contohnya seperti itu ya gitu. Dan Indonesia mungkin sebagai masyarakat yang sangat bermasyarakat begitu ya, itu bagaimana game itu bisa tetap meningkatkan kearifan lokal ya, kearifan lokal dari masyarakat Indonesia. Jadi mengangkat banyak kearifan sosialnya. Pak Rizky kan tadi udah mengangkat Sutasoma begitu ya. Itu juga salah satu bagaimana kita mengangkat konten-konten ya, konten-konten kearifan lokal, karena mungkin kalau kita bersaing dengan teknologinya dengan di luar negeri kayaknya masih agak sulit begitu ya Pak Rizky ya gitu. Tapi bagaimana dari kekayaan itu dari konten-kontennya sehingga bisa media pembelajaran itu bisa menjadi lebih menarik gitu. Tapi ini sudah jam ini Pak Arso sudah hampir jam 12. Pertanyaan sepertinya sudah cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya kepada Pak Rizky, dipersilakan Pak Rizky membuka peluang ya untuk bertanya, untuk lanjutan barangkali ide-ide pertanyaan baru muncul setelah acara ini begitu. Apakah yang itu mau game itu mau ditunjukkan? Yang yang boxnya? Oh setelah ditutup ya? Oh begitu, tapi nanti set ulang meja ya? Oh begitu, tapi ini kan yang biar di Zoom juga nanti ya, bisa melihat juga begitu. Baik, untuk acara sepertinya diskusi dan tanya jawab kita tutup, nanti bisa dilanjutkan dengan acara game yang ini harus disetting ulang ya untuk ruangan. Saya kira saya tutup saja untuk acara pemaparan dan diskusi tanya jawab. Kita kasih plus kepada kedua narasumber kita dan Bapak Ibu semua yang aktif dalam diskusi ini. Terima kasih. Baik, ini berarti di setting terlebih dahulu atau bagaimana? Nggak usah. Apa diperlihatkan saja?
Di bawah kan tadi ya? Oh nggak di bawah ya? Ya. Mungkin ditunjukkan saja bahwa ini ada produk game gitu ya yang berupa fisik begitu ya. Jadi tadi Pak Rizky memaparkan game-game yang bersifat digital, mungkin ini nanti di akhir kita bisa tunjukkan. Waktunya kita batasi ya Pak Larso, kita batasi. Nanti permainan mungkin dibatasi sekarang. Ya ini sedang diambil. Saya kira tadi udah dibawa ke atas, ini Mbak Ayu jadi mengambilkan ke atas gitu. Baik, sambil menunggu ya game yang fisik yang diambil dari lantai 4, silakan Pak Rizky mungkin bisa memberikan closing statement ya dari acara kita hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Rizky. Ya, closing statement ya Bu ya. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang saya selalu memakai, kita nggak akan pernah bisa menang kalau kita nggak pernah daftar gitu. Jadinya daftar dulu. Jadi ide juga jangan cuma ide, tapi saya percaya gini, Aqua itu perusahaan yang besar, tapi apakah perusahaan yang besar itu ada? Enggak kan, mulainya adalah perusahaan yang kecil dulu. Apakah perusahaan yang kecil itu ada? Enggak. Dia berawal dari ide gitu. Kayak itu. Kita harus berawal dari ide, tapi ide yang bagus adalah ide yang tervalidasi gitu sih. Jadi emang kalau teman-teman ada ide, ada karya, jangan disimpan sendiri. Itu harus di minimal banget share ke sosial media. Oh aku bikin karakter, aku habis ngakuin ini. Itu biar jaga intellectual property-nya ya sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya ini nanti bisa lanjutannya adalah kayak teman-teman tertarik tentang film, tentang game. Itu yang paling penting adalah tentang hak cipta. Itu unik banget karena nanti ada merek, ada hak cipta, ada paten, ada banyak banget yang bisa kita gali ya. Bahkan kenapa sih Doraemon itu sampai sekarang masih eksis, ya itu karena IP-nya gitu. Jadi dia yang dijual bukan filmnya, tapi aksesorisnya, tapi merchandise-nya, game-nya, seperti itu. Jadi intinya ya, tadi kembali lagi yang tadi, ya kita gak usah nunggu ide kita terlalu bagus dan lain sebagainya. Ya wis, kita mulai aja. Langkah yang paling besar dimulai dari langkah terkecil. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih plus buat Mbak Rizky dan Mbak Ayu. Baik, sambil menunggu, ya kita foto bersama. Foto bersama terlebih dahulu, ya. Bagaimana teknisnya? Gini aja. Bapak Ibu dosen terlebih dahulu dipersilahkan untuk maju bersama Zoom. Pak Mas Yuni bisa menampilkan peserta dari Zoom meeting. Ayo Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa dipersilahkan untuk membuka kameranya. Ayo biar semakin banyak yang terlihat di depan di Zoom. Foto bersama dengan kedua narasumber kita ini. Ayo Bapak Ibu mahasiswa, ini di sini baru berapa orang nih? Baru 6, ayo. Silakan Bapak Ibu juga mahasiswa, tambah lagi, ayo. Biar mukanya terlihat di kamera. Nah, biar ada dokumentasinya. Berikan pose yang terbaik, gaya bebasnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Ya, baik Bapak Ibu, adik-adik dosen, dan juga kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Selesai sudah acara kita hari ini. Tentunya ini akan sangat bermanfaat dan mungkin dan tentunya ini juga bukan akhir ya. Ini adalah awal untuk Bapak Ibu mengajukan mengajukan dalam hal ini program dari Kemendikbudristek ya, yaitu program padanan ya, dana padanan atau yang dulu dikenal dengan MF tahun 2024. Semangat Bapak Ibu semua, kita kasih applause buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat lanjutkan aktivitasnya.